Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April 1889 di Austria dan meninggal pada tanggal 30 April 1945 di Berlin, Jerman. Adalah pemimpin partai Nazi dan kanselir dan Führer dari Jerman 1933 sampai 1945. Pandangan dunianya berpusat pada dua konsep, perluasan wilayah dan supremasi ras. Teman-teman tersebut mempengaruhi keputusannya untuk menginvasi Polandia yang menandai dimulainya Perang Dunia II, serta penghabisan sistematis terhadap 6 juta orang Yahudi dan jutaan orang lainnya selama Holocaust. Ayah Adolf Hitler, Alois, adalah anak yang dilahirkan tanpa kejelasan. Selama beberapa waktu ia memakai nama ibunya, Schicklberg, tapi pada tahun 1876 ia telah membuktikan klaim keluarganya atas nama keluarga Hitler. Adolf tidak pernah menggunakan nama keluarga lain. Setelah ayahnya pensiun dari Dinas Bea Cukai Negara, Adolf Hitler menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Linz, ibu kota Austria Hulu. Kota itu tetap menjadi kota favoritnya sepanjang hidupnya, dan ia menyatakan keinginan untuk dimakamkan di sana. Alois Hitler meninggal pada tahun 1903, tetapi meninggalkan pensiun dan tabungan yang cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Meskipun Hitler takut dan tidak menyukai ayahnya, ia adalah anak yang berbakti pada ibunya yang meninggal setelah banyak menderita pada tahun 1907 dengan catatan beragam sebagai seorang siswa. Setelah meninggalkan sekolah, ia mengunjungi Wina, kemudian kembali ke Linz, di mana ia bermimpi menjadi seorang seniman. Kemudian ia menggunakan uang saku kecil yang terus ia peroleh untuk menghidupi dirinya sendiri di Wina. Ia ingin belajar seni, yang mana ia memiliki beberapa fakultas, tetapi ia 2 kali gagal masuk ke Akademi Seni Rupa. Selama beberapa tahun ia menjalani kehidupan yang sepi dan terisolasi, mendapatkan penghidupan yang tidak menentu dengan melukis kartu pos dan iklan, dan berpindah-pindah dari satu asrama kota ke asrama kota lainnya. Hitler sudah menunjukkan sifat-sifat yang menjadi ciri kehidupan selanjutnya: kesepian dan kerahasiaan, gaya hidup bohemian, dan menjalani kehidupan sehari-hari, serta kebencian terhadap kosmopolitanisme dan karakter multinasional Wina. Pada tahun 1913, Hitler pindah ke Munich disaring untuk dinas militer Austria. Pada bulan Februari 1914, ia digolongkan tidak layak karena kekuatan fisik yang tidak memadai. Tetapi ketika Perang Dunia I meletus, ia mengajukan petisi kepada Raja Bavarian Louis III untuk diizinkan bertugas, dan 1 hari setelah mengajukan permintaan itu, ia diberitahu bahwa ia akan diizinkan untuk bergabung dengan Resimen Infanteri Cadangan Bavaria ke-16. Setelah sekitar 8 minggu pelatihan, Hitler dikerahkan pada bulan Oktober 1914 ke Belgia, di mana ia berpartisipasi dalam pertempuran Ypres pertama. Ia bertugas sepanjang perang, terluka pada bulan Oktober 1916, dan digas 2 tahun kemudian dekat Ypres. Ia dirawat di rumah sakit ketika konflik berakhir. Selama perang, ia terus-menerus berada di garis depan sebagai pelari markas. Keberanian dalam bertindak dihargai dengan salib besi kelas 2 pada bulan Desember 1914 dan salib besi kelas 1 penghargaan langka untuk seorang kopral. Pada bulan Agustus 1918, ia menyambut perang dengan antusias sebagai kelegaan besar dari frustasi dan ketidakbertujuan hidup di masyarakat. Ia menemukan disiplin dan persahabatan dan memuaskan dan diteguhkan dalam keyakinan pada kebijakan heroik perang. Setelah keluar dari rumah sakit di tengah kekacauan sosial yang terjadi setelah kekalahan Jerman, Hitler mulai bekerja di bidang politik di Munich pada bulan Mei
sampai Juni 1919. Sebagai agen politik militer, ia bergabung dengan Partai Pekerja Jerman yang kecil di Munich September 1919. Pada tahun 1920, ia ditugaskan untuk memimpin propaganda partai dan meninggalkan militer untuk mengabdikan dirinya, meningkatkan posisinya di dalam partai, yang pada tahun itu berganti nama menjadi National Socialist Deutsche Arbeitspartei, Partai Buruh Jerman Nasional Sosialis Nazi. Kondisi sudah matang untuk perkembangan partai semacam itu. Kebencian atas kekalahan perang dan beratnya masyarakat perdamaian menambah kesengsaraan ekonomi dan menimbulkan ketidakpuasan yang meluas. Hal ini khususnya terasa tajam di Bavaria karena separatisme tradisionalnya dan ketidaksukaan rakyat di wilayah tersebut terhadap pemerintah Republik di Berlin. Pada bulan Maret 1920, kudeta oleh beberapa perwira militer berusaha dengan sia-sia untuk mendirikan pemerintahan sayap kanan. Munich adalah tempat berkumpulnya para mantan prajurit dan anggota partai yang tidak puas, Verkehrs, yang dibentuk pada tahun 1919 dari unit-unit tentara Jerman yang tidak mau kembali ke kehidupan sipil dan untuk para komplotan politik melawan Republik. Banyak dari mereka bergabung dengan partai Nazi. Yang paling terkemuka di antara mereka adalah Ernst Röhm, seorang anggota staf komando tentara distrik yang telah bergabung dengan Partai Pekerja Jerman sebelum Hitler dan yang sangat membantu dalam memajukan kebangkitan Hitler dalam partai tersebut. Dialah yang merekrut pergurgut tangan kuat yang digunakan oleh Hitler untuk melindungi pertemuan-pertemuan partai, untuk menyerang kaum sosialis dan komunis, dan untuk mengeksploitasi kekerasan demi kesan kekuatan yang diberikannya. Pada tahun 1921, regu-regu ini secara resmi diorganisasi di bawah Röhm menjadi tentara partai swasta SA Sturmbannbefehlung. Röhm juga berhasil mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Bavaria yang bergantung pada komando militer setempat untuk menjaga ketertiban dan yang secara diam-diam menerima beberapa taktik historisnya. Kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan partai kecil itu, dan Hitler cukup cerdik untuk memanfaatkan sepenuhnya. Ketika ia bergabung dengan partai itu, ia merasa partai itu tidak efektif, komitmen pada program ide-ide nasionalis dan sosialis, tetapi tidak yakin akan tujuannya dan terbagi dalam kepemimpinannya. Ia menerima programnya tetapi menganggapnya sebagai saran untuk mencapai tujuan. Propaganda dan ambisi pribadinya menyebabkan perselisihan dengan para pemimpin partai lainnya. Hitler melawan upaya mereka untuk mengekangnya dengan mengancam pengunduran dirinya, dan karena masa depan partai bergantung pada kekuatannya untuk mengatur publisitas dan memperoleh dana, lawan-lawannya mengalah. Pada bulan Juli 1921, ia menjadi pemimpin mereka dengan kekuatan yang hampir tak terbatas. Sejak awal ia bertekad untuk menciptakan gerakan massa yang mistik, dan kekuatannya akan cukup untuk mengikat para anggotanya dalam kesetiaan kepadanya. Ia tertib dalam propaganda tanpa henti melalui surat kabar partai Volksser. Bob Pachter, pengamat populer, diperoleh pada tahun 1920, dan melalui pertemuan-pertemuan yang audiensnya segera berkembang dari segelintir menjadi ribuan, dengan kepribadian yang karismatik dan kepemimpinan yang dinamis. Ia menarik sekelompok pemimpin Nazi yang berdedikasi, orang-orang yang namanya kini terkenal buruk, John Dietrich, yang bertindak sebagai mentor bagi Hitler. Hitler menjadi diktator 1933-1939. Setelah berkuasa, Hitler menetapkan sebuah pemerintahan absolut kediktatoran. Dia mendapatkan persetujuan presiden untuk pemilihan umum baru. Kebakaran Reichstag pada malam 27 Februari 1933
tampaknya merupakan hasil kerja keras komunis Belanda. Marinus van der Lubbe memberikan alasan untuk mengeluarkan dekrit yang mengesampingkan semua jaminan kebebasan dan untuk mengintensifkan kampanye kekerasan. Dalam kondisi ini, ketika pemilihan umum diadakan 5 Maret, Nazi memperoleh 43,9% suara. Pada tanggal 21 Maret, Reichstag berkumpul di gereja Garnison Potsdam untuk menunjukkan persatuan sosialisme nasional dengan Jerman konservatif lama yang diwakili oleh Hindenburg. 2 hari kemudian, undang-undang pemberian kewenangan yang memberikan kekuasaan penuh kepada Hitler disahkan di Reichstag oleh gabungan suara dari wakil-wakil Partai Nazi, Nasionalis dan Partai Tengah. 23 Maret 1933. Hitler tidak punya keinginan untuk memicu revolusi radikal. Ide-ide konservatif masih diperlukan jika ia ingin menggantikan presiden dan mempertahankan dukungan dari tentara. Lebih jauh, ia tidak bermaksud untuk merampas para pemimpin industri asalkan mereka melayani kepentingan negara Nazi. Namun, Ernst Röhm adalah tokoh utama dari revolusi yang berkelanjutan. Ia juga sebagai kepala SA tidak dipercaya oleh tentara. Hitler pertama-tama mencoba untuk mendapatkan dukungan Röhm terhadap kebijakannya melalui persuasi. Hermann Göring dan Heinrich Himmler sangat ingin menyingkirkan Röhm, tetapi Hitler ragu-ragu hingga saat-saat akhir. Akhirnya pada tanggal 29 Juni 1934, ia mengambil keputusan malam pisau panjang. Röhm dan letnannya Edmund Heinz dieksekusi tanpa diadili bersama dengan Georg Strasser, Burkhard Schulze, dan lain-lain. Para pemimpin militer yang merasa puas melihat SA dibubarkan menyetujui tindakan Hitler ketika Hindenburg meninggal pada tanggal 2 Agustus. Para pemimpin militer bersama dengan Papen menyetujui penggabungan jabatan kanselir dan presiden, yang dengannya komando tertinggi angkatan bersenjata Reich pun ikut bergabung. Ini para perwira dan prajurit bersumpah setia kepada Hitler secara pribadi. Pemulihan ekonomi dan pengurangan pengangguran yang cepat bertepatan dengan pemulihan dunia, tetapi Hitler sendiri yang mengakuinya, membuat rezim tersebut semakin populer, dan kombinasi antara keberhasilan dan teror polisi menghasilkan dukungan 90% pemilih dalam Leipzig. Hitler hanya memberikan sedikit perhatian kepada organisasi dan pengelolaan urusan dalam negeri negara Nazi, bertanggung jawab atas garis besar kebijakan serta sistem teror yang menegangkan negara. Ia menyerahkan administrasi terperinci kepada bawahannya, masing-masing dari mereka menjalankan kekuasaan sewenang-wenang di bidangnya sendiri, tetapi dengan sengaja menciptakan kantor dan organisasi dengan otoritas yang tumpang tindih. Hitler secara efektif mencegah salah satu dari wilayah khusus ini menjadi cukup kuat untuk menentang otoritas absolutnya sendiri. Pada bulan November 1937, dalam sebuah pertemuan rahasia para pemimpin militernya, Hitler menguraikan rencana untuk penaklukan di masa mendatang, dimulai dengan Austria dan Cekoslowakia. Pada bulan Januari 1938, ia mengabaikan jasa orang-orang yang tidak sepenuh hati menerima dinamisme Nazi. Himmler Schech yang peduli dengan ekonomi Jerman, Werner von Wrich, seorang wakil kehati-hatian prajurit profesional, dan Konstantin von Norwich penunjukan Hindenburg di kantor luar negeri. Pada bulan Februari, Hitler mengundang kanselir Austria dan memaksanya untuk menandatangani perjanjian termasuk Nazi Austria. Dalam pemerintahan Wina, ketika Schwarzenegger mencoba melawan, mengumumkan pemungutan suara tentang kemerdekaan Austria, Hitler segera memerintahkan invasi Austria oleh pasukan Jerman. Sambutan antusias yang diterima Hitler meyakinkannya untuk menyelesaikan masa depan Austria dengan aneksasi langsung. Ia kembali dengan penuh kemenangan ke Wina
tempat ia mengalami penghinaan dan kesulitan di masa mudanya. Tidak ada perlawanan yang dihadapi dari Inggris dan Perancis. Hitler telah mengambil tindakan khusus untuk mengamankan dukungan dari Italia saat hal ini terjadi. Ia menyatakan rasa terima kasihnya yang tak terhingga kepada Benito Mussolini. Meskipun dia memberikan jaminan bahwa Anschluss tidak akan mempengaruhi hubungan Jerman dengan Cekoslowakia, Hitler segera melanjutkan rencananya terhadap negara itu. Konrad Henleitz, pemimpin minoritas Jerman di Cekoslowakia, diperintahkan untuk melakukan agitasi terhadap tuntutan yang tidak mungkin dipenuhi oleh Jerman Sudetenland, sehingga memungkinkan Hitler untuk bergerak maju dan memisahkan Cekoslowakia. Kesediaan Inggris dan Prancis untuk menerima penyerahan wilayah Sudetenland kepada Jerman memberi Hitler pilihan antara keuntungan substansial melalui perjanjian damai dan melalui perang spektakuler melawan Cekoslowakia, intervensi oleh Mussolini, dan Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain tampaknya bersikap tegas. Hitler menerima perjanjian Munich pada tanggal 30 September. Hitler segera menyerang Polandia, dihadapkan dengan bangsa Polandia dan para pemimpinnya yang tekadnya untuk melawannya diperkuat oleh jaminan dari Inggris dan Prancis. Hitler menegaskan aliansinya dengan Italia yang disebut Pakta Bagja Mei 1939. Selain itu, pada tanggal 23 Agustus, tepat dalam batas waktu yang ditetapkan untuk serangan ke Polandia, ia menandatangani Fakta Non-Agresi dengan Uni Soviet dipimpin Joseph Stalin. Kebocoran diplomatik terbesar selama berabad-abad. Hitler masih menyangkal adanya pertengkaran dengan Inggris, tetapi tidak ada gunanya. Invasi Jerman ke Polandia 1 September diikuti 2 hari kemudian oleh deklarasi perang Inggris dan Prancis terhadap Jerman. Dalam kebijakan luar negerinya, Hitler memadukan oportunisme dan waktu yang tepat. Ia menunjukkan keterampilan yang mengagumkan dalam menilai suasana hati para pemimpin demokratik dan mengeksploitasi kelemahan mereka. Meskipun ia hampir tidak pernah menginjakkan kaki di luar Austria dan Jerman dan tidak berbicara bahasa asing hingga saat ini, setiap langkahnya berhasil. Bahkan kecemasannya atas masuknya Inggris dan Prancis ke dalam perang pun sirna oleh keberhasilan cepat kampanye di Polandia. Ia berpikir ia dapat mengandalkan bakatnya selama perang sebagaimana ia mengandalkannya sebelumnya. Strategi perang Jerman diambil alih oleh Hitler sejak awal. Ketika kampanye yang berhasil melawan Polandia gagal menghasilkan perjanjian damai yang diinginkan dengan Inggris, ia memerintahkan tentara untuk mempersiapkan serangan langsung di barat. Cuaca buruk membuat beberapa jenderalnya yang enggan menunda serangan barat. Hal ini pada gilirannya menyebabkan 2 perubahan besar dalam perencanaan. Yang pertama adalah perintah Hitler untuk mencegah kemungkinan kehadiran Inggris di Norwegia dengan menduduki negara itu dan Denmark. Pada bulan April 1940, Hitler menaruh perhatian pribadi yang besar pada operasi yang berani ini. Sejak saat itu, campur tangannya dalam rincian operasi militer semakin meningkat. Yang kedua adalah adopsi penting Hitler dari Jenderal Rencana Erich von Manstein untuk melakukan serangan melalui Ardennes yang dimulai pada 10 Mei. Alih-alih lebih jauh ke utara, ini adalah keberhasilan yang cemerlang dan mengejutkan. Tentara Jerman mencapai pelabuhan Kanal yang tidak dapat mereka capai selama Perang Dunia I. Dalam 10 hari, Belanda menyerah setelah 4 hari dan Belgia setelah 16 hari. Hitler menahan Jenderal Selatan Dunkirk sehingga memungkinkan Inggris untuk mengevakuasi sebagian besar pasukan mereka. Tetapi kampanye barat secara keseluruhan sangat berhasil. Pada tanggal 10 Juni, Italia memasuki perang di pihak Jerman. Pada tanggal 22 Juni, Hitler menandatangani gencatan senjata yang penuh kemenangan dengan Prancis di lokasi gencatan senjata tahun
1918. Hitler berharap Inggris akan menegosiasikan gencatan senjata. Ketika hal ini tidak terjadi, ia melanjutkan rencana invasi Inggris bersama dengan penghapusan kekuatan udara Inggris. Pada saat yang sama, persiapan dimulai untuk invasi Uni Soviet yang menurut pandangan Hitler merupakan harapan terakhir Inggris untuk benteng melawan kendali Jerman di benua itu. Kemudian Mussolini menyerbu Yunani, di mana kegagalan tentara Italia membuat pasukan Jerman harus datang membantu mereka di Balkan dan Afrika Utara. Rencana Hitler semakin terganggu oleh kudeta di Yugoslavia pada bulan Maret 1941 yang menggulingkan pemerintahan yang telah membuat perjanjian dengan Jerman. Hitler segera memerintahkan pasukannya untuk menaklukkan Yugoslavia. Kampanye di wilayah Mediterania meskipun berhasil terbatas dibandingkan dengan invasi Rusia. Hitler hanya akan menyisakan sedikit pasukan dari operasi Barbarossa, invasi terencana ke Uni Soviet. Serangan terhadap Uni Soviet dilancarkan pada tanggal 22 Juni 1941. Tentara Jerman maju dengan cepat ke Uni Soviet mengiring hampir 3 juta tahanan Rusia, tetapi gagal menghancurkan lawannya dari Rusia. Hitler menjadi sombong dalam hubungannya dengan para jenderalnya. Dia tidak setuju dengan mereka tentang objek serangan utama, dan dia membuang-buang waktu dan tenaga dengan gagal berkonsentrasi kepada satu sasaran. Pada bulan Desember 1941, beberapa mil sebelum Moskow, serangan balik Rusia akhirnya memperjelas bahwa harapan Hitler untuk satu kampanye tidak dapat terwujud. Pada tanggal 7 Desember, keesokan harinya, Jepang menyerang pasukan AS di Pearl Harbor. Aliansi Hitler dengan Jepang memaksanya untuk menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Sejak saat itu, seluruh strateginya berubah. Dia berharap dan mencoba seperti idolanya Frederick II yang agung untuk memecah apa yang ia anggap sebagai koalisi yang tidak wajar dari para penentangnya, dengan memaksa salah satu dari mereka untuk berdamai. Pada akhirnya, koalisi tidak wajar antara Stalin dan Winston Churchill serta Franklin D. Roosevelt bubar, tetapi sudah terlambat bagi Hitler. Ia juga memerintahkan reorganisasi ekonomi Jerman secara penuh pada masa perang. Sementara itu, Himmler mempersiapkan landasan bagi tatanan baru di Eropa tahun 1933 sampai 1939, dan dalam beberapa kasus bahkan selama tahun-tahun pertama perang. Tujuan Hitler adalah untuk mengusir Yahudi dari Reich Jerman Raya. Pada tahun 1941, kebijakan ini berubah dari pengusiran menjadi pemusnahan. Kamp konsentrasi yang dibuat di bawah rezim Nazi diperluas untuk mencakup kamp pemusnahan. Seperti Auschwitz dan Regu. Pemusnahan bergerak Einsatzgruppen. Meskipun umat Katolik Polandia, homoseksual, kaum Roma, Gipsi, dan kaum difabel menjadi sasaran penganiayaannya. Jika tidak secara langsung memusnahkan, orang-orang Yahudi di Jerman, Polandia, dan Uni Soviet adalah yang paling banyak jumlahnya di antara para korban. Di Eropa yang diduduki Jerman, sekitar 6 juta orang Yahudi dihabisi selama perang. Penderitaannya orang-orang lain lebih sedikit jika diukur dari jumlah mereka yang dihabisi. Pada akhir tahun 1942, kekalahan di El Alamein dan di Stalingrad dan pendaratan Amerika di Afrika Utara Perancis membawa titik balik dalam perang, dan karakter serta cara hidup Hitler mulai berubah, mengarahkan operasi dari markas besarnya di timur. Ia menolak untuk mengunjungi kota-kota yang dibom atau mengizinkan beberapa penarikan, dan ia menjadi semakin bergantung pada dokternya Theodor Morell dan pada sejumlah besar dan berbagai macam obat-obatan yang ia konsumsi. Namun Hitler tidak kehilangan kekuatan untuk bereaksi dengan penuh semangat dalam menghadapi kemalangan.
Setelah penangkapan Mussolini pada bulan Juli 1943 dan gencatan senjata Italia, ia tidak hanya mengarahkan pendudukan semua posisi penting yang dipegang oleh tentara Italia, tetapi juga memerintahkan penyelamatan Mussolini dengan maksud bahwa ia harus memimpin pemerintahan fasis yang baru. Namun di garis depan timur, semakin kecil kemungkinan untuk menahan kemajuan. Hubungan dengan komandan tentara yang menjadi tegang, terlebih lagi dengan semakin pentingnya divisi SS Schutzstaffel. Sementara itu, kegagalan umum kampanye kapal selam dan pemboman Jerman membuat peluang kemenangan Jerman sangat kecil. Para perwira dan warga sipil anti-Nazi yang putus asa bersikap untuk menyingkirkan Hitler dan menegosiasikan perdamaian. Beberapa upaya penghabisan terhadap Hitler direncanakan pada tahun 1943 sampai 1944, yang paling hampir berhasil dilakukan pada 20 Juli 1944 ketika Kolonel Klaus von Stauffenberg meledakkan bom di sebuah konferensi yang diadakan di markas besar Hitler di Prusia Timur. Namun Hitler lolos dan luka-luka ringan, dan dengan beberapa pengecualian mereka yang terlibat dalam rencana itu dieksekusi. Pengurangan independensi tentara kini telah tuntas. Perwira politik sosial nasional ditunjuk di semua markas militer. Setelah itu Hitler semakin sakit, tetapi dia tidak rileks atau kehilangan kendali, dan dia terus menjalankan kekuatan yang hampir menghipnotis atas bawahan dekatnya. Tidak ada satupun yang memegang otoritas independen. Invasi sekutu ke Normandia 6 Juni 1944 menandai awal dari dan akhir. Dalam beberapa bulan, 8 ibu kota Eropa, Roma, Paris, Brussels, Buset, Sofia, Athena, Belgrade, Helsinki dibebaskan oleh sekutu atau menyerah kepada mereka. Pada bulan Desember 1944, Hitler memindahkan markas besarnya ke barat untuk mengarahkan serangan di Ardennes yang bertujuan untuk memisahkan tentara Amerika dan Inggris. Ketika ini gagal, harapannya untuk kemenangan menjadi semakin visioner. Berdasarkan penggunaan senjata baru, roket Jerman telah ditembakkan ke London sejak Juni 1944 atau pada pecahnya kekuatan sekutu. Setelah Januari 1945, Hitler tidak pernah meninggalkan kanselir di Berlin atau bunkernya dan membatalkan rencana untuk memimpin perlawanan terakhir di selatan saat pasukan Soviet mendekati Berlin. Dalam keadaan sangat lelah, dia akhirnya menerima kekalahan yang tak terelakkan dan kemudian bersiap untuk mengakhiri hidup, menyerahkan nasibnya kepada negara yang telah ia pimpin sepenuhnya. Sebelum ini ada dua tindakan lebih lanjut yang harus dilakukan. Pada tengah malam tanggal 28 atau 29 April, ia menikah Eva Braun. Segera setelah itu ia mendiktekan surat wasiat politiknya, membenarkan karirnya, dan menunjuk Laksamana Kardonis sebagai kepala negara dan Joseph Goebbels sebagai kanselir. Pada tanggal 30 April, ia mengucapkan selamat tinggal kepada Goebbels dan beberapa orang lainnya yang masih tersisa, lalu kembali ke kamarnya dan menghabisi dirinya sendiri.